Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina. Kali ini saya akan membuat tas HP dengan motif spike. Bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus hingga selesai ya. Pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Saya menggunakan benang polyester dengan hook 3,5 mm. Selanjutnya ada penanda, korek api, dan jarum tapestry. Pertama, kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Kita akan menyisakan bagian talinya kira-kira 20 sentian seperti ini ya. Kita buat slip knot, lalu bagian yang kita sisakan tadi kita kaitkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita ambil bagian yang panjang seperti ini ya caranya. Kita membuat bagian alasnya. Jika tidak ingin seperti ini, teman-teman bisa membuat rantai sebanyak 19 rantai, lalu buat 18 SC. Ini pengganti membuat rantai dan SC ya. Seperti ini hasilnya. Jadi total ada 18 stitch. Selanjutnya kita akan membuat 3 DC di lubang pertama. Jadi dalam satu lubang ini ada 3 DC. Untuk pertama kali teman-teman bisa membuat 3 rantai atau diganti dengan 1 SC seperti ini. Lanjut di bagian atasnya SC kita buat 1 SC lagi. Ini pengganti DC awal. Seperti ini ya. Lalu buat 2 DC lagi di lubang yang sama. Saya beri penanda untuk bagian awalnya. Lanjut 2 DC di lubang yang sama. Jadi total ada 3 DC di awalnya. Ini membuat alasnya teknik memutar ya. Dengan 1 kali slip stitch di setiap baris. Selanjutnya buat 16 DC. 1 2 3, lalu lanjutkan hingga menyisakan 1 lubang di bagian akhir. Jadi total ada 16 DC seperti ini. Jika sudah selesai, di bagian stitch yang bagian akhir ini kita isi dengan 5 DC dalam 1 lubang. 1, tetap di lubang yang sama. 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC di setiap lubang sebanyak 16 kali. Seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Jika sudah selesai, kita lanjut di lubang bagian pertama yang ada 3 DC dalam 1 lubang itu diisi dengan 2 DC terakhir. Jadi polanya ini 3 DC dalam 1 lubang, lalu 16 DC, lalu 5 DC dalam 1 lubang, 16 DC, dan 1 increase atau 2 DC dalam lubang yang pertama, lalu slip stitch. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya
kita akan mulai membuat bagian badannya. Di baris pertama dan di baris 2, kita akan membuat 1 SC di setiap lubang. Jadi di setiap baris ini nanti kita akan slip stitch. Seperti ini ya. Ini buat 1 SC masing-masing lubang hingga 2 baris. Lanjutkan hingga selesai. Jika sudah selesai seperti ini, jadi ada 2 baris SC lalu slip stitch. Selanjutnya di baris 3 kita akan membuat 1 SC. Jadi di lubang yang pertama ini buat SC seperti biasa. Seperti ini. Kita beri tanda untuk nanti bagian slip stitch-nya. Lalu kita akan membuat 1 SC lagi. Ini perhatikan ya. Di bagian bawahnya. Jadi di baris pertama. Seperti ini kita buat 1 SC lagi. SC biasa, lalu lanjut di SC berikutnya. Jadi selang-seling seperti ini, 1 SC biasa, 1 SC memanjang. Seperti ini ya. Jadi ini hanya membuat 1 SC biasa, lalu membuat 1 SC di bawahnya. Jadi selang-seling seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Lalu ini sisa satu lubang bagian akhir. Karena ini SC biasa, lalu ini SC panjang. Tadi bagian awal juga SC biasa ya. Jadi ini pas bagian lubangnya. Lalu slip stitch. Selanjutnya, karena tadi di bagian baris 3 tadi SC biasa bagian awalnya, lalu di baris 4 ini kita buat SC memanjang. Jadi kebalikannya. Jadi setelah membuat SC panjang, di atasnya SC panjang ini diisi dengan SC biasa. Lalu buat SC panjang lagi. Jadi didobel gitu ya SC-nya ini. Seperti ini, buat SC biasa. Lalu SC panjang lagi. SC biasa. SC panjang lagi. Jadi ini selang-seling polanya sama. Yang membedakan hanya bagian awalnya saja. Jika bagian awalnya tadi SC biasa, nanti di baris selanjutnya kita membuat SC panjang bagian awal. Seperti ini ya, lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Karena di bagian awal ini tadi SC panjang, jadi yang ini, yang terakhir, harus SC biasa. Jika tidak, berarti ada yang salah. Lalu slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita awali lagi seperti baris 3. Membuat SC biasa lalu membuat SC panjang. Jadi yang membedakan hanya bagian awalnya. Polanya tetap sama. SC biasa, SC panjang, SC biasa, SC panjang. Seperti itu. Lanjutkan hingga selesai ya. Seperti ini hasilnya. Oh ya, ini di setiap 3 baris sekali kita buat slip stitch ke stitch sebelumnya, setelahnya. Jadi kita lompatin lagi. Ini kita buat slip stitch seperti ini. Perhatikan ya. Ini agar sambungannya nanti tidak nyerong ke kanan.
agar nanti tetap terlihat rapi ya. Setiap 3 baris sekali. Seperti ini. Ini lanjut buat 1 SC biasa karena yang tadi bawahnya ada SC panjang. Lanjutkan hingga selesai. Polanya tetap sama ya, hanya bagian awalnya yang tadi membedakan. Ada slip stitch di setiap 3 baris sekali. Seperti ini ya, lanjutkan hingga selesai. Ini hasilnya. Ini tadi karena awalnya tadi SC biasa, kita tetap lanjut buat SC panjang. Seperti ini ya, ini bagian yang kita slip stitch yang awal tadi. Lalu kita slip stitch ke SC yang awal. Jadi slip stitchnya agak maju ya. Lanjutkan seperti biasa. Ini selang-seling saja. Lanjutkan hingga baris ke-7. Lalu nanti setelah baris ke-7 kita buat mulai awal lagi seperti baris 2, yaitu 2 baris SC biasa. Hasilnya akan seperti ini. Jadi setiap 7 baris SC selang-seling, lalu buat SC biasa 2 baris seperti ini. Seperti ini ya hasilnya. Ini 7 baris SC selang-seling, lalu 2 baris SC biasa seperti ini. Lalu lanjut buat 7 baris SC selang-seling, 2 SC baris biasa seperti itu hingga hampir menyamai tingginya handphone kita. Ini kita mulai lagi membuat SC biasa dan membuat SC panjang. Ini kita buat 3 baris SC seperti ini. Ini untuk menambah tinggi dari dompetnya karena HP saya kurang panjang ini ya ukurannya. Kita tambah 3 baris lagi. Jadi ini penambahannya sesuaikan dengan ukuran handphone teman-teman ya. Seperti ini hasilnya. Lalu kita slip stitch dengan join invisible. Caranya seperti ini. Lihat ya. Perhatikan cara membuatnya. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan dan rapikan bagian benangnya. Setelah membuat bagian dompetnya, selanjutnya kita akan membuat bagian tali. Seperti ini caranya ya. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Lalu kita putar sekali seperti ini. Atau teman-teman bisa membuat 2 rantai dan 1 SC. Selanjutnya buat 1 rantai lagi untuk bagian turning up-nya. Selanjutnya buat 1 SC. 1 SC. Ini bagian ekornya ikutkan ya, agar nanti terlihat rapi. Buat 1 SC, lalu 1 rantai. Balik, buat 1 SC lagi. Lalu 1 rantai. Balik, buat 1 SC. Dan 1 rantai, begitu terus seteruskan, lanjutkan hingga panjang yang diinginkan. Jadi caranya nanti, karena ini talinya nanti akan melar, jadi teman-teman tarik terlebih dahulu lalu potong gitu ya. Lanjutkan hingga selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian penutup kancing. Pertama kita buat slip knot. Lalu buat 2 i-cord
atau 2 stitch lubang ya. Atau teman-teman bisa membuat 4 rantai dan 3 SC seperti ini. Seperti ini ada 3 slip, lalu buat 1 rantai. Selanjutnya masing-masing lubang ini nanti buat 3 DC. Ini bagian awalnya. Ini pengganti 1 DC, buat 1 SC, lalu masukkan 1 SC lagi seperti bagian video ya. Lalu di lubang selanjutnya buat 1 DC 1 DC. Jadi total ada 3 DC. Lalu balik. Buat 3 DC lagi. Begini terus, lanjutkan nanti hingga baris ke-8. Lanjutkan hingga selesai ya. Seperti ini hasilnya, ada 8 baris 3 SC seperti ini. Selanjutnya kita membuat kunci kancingnya. Pertama buat 1 SC, lalu di lubang berikutnya buat slip stitch. Selanjutnya buat 10 atau kira-kira sendiri nanti kancingnya seberapa besar. Ini untuk pengait kancingnya. Ini saya membuat 10 rantai, lalu kita slip stitch di lubang yang sama, lalu di lubang berikutnya kita isi dengan 1 SC, lalu putus benang seperti ini ya. Lanjutkan lalu rapikan. Ini hasil tali yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan pasang ke bagian dompetnya. Kita jahit dengan jarum tapestri bagian sisi kanan dan sisi kiri dompetnya. Seperti ini ya, kita jahit biasa. Pastikan kuat ya. Lanjutkan hingga selesai. Dan lanjutkan ke sisi satunya. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita jahit lagi bagian penutup kancingnya dan pasang bagian kancing ya. Kita jahit kira-kira paskan di bagian tengah. Seperti ini hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.